Galatia 6 ayat 9 sampai 10, ayat 8 sampai 10 saya bacakan di sini. Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Inilah penekanan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat bersyukur bisa kita jumpa pada hari ini, dan juga saya sangat bersyukur bisa saya menyampaikan khotbah kepada kita semua. Dan saya sangat bangga melihat kita semua, karena kita ini lagi usia. Sebab selama tahun 2025 ini Mei, banyak sekali teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita. Saya ikut mengikuti acara penguburan, dan masih muda. Ada pendeta, ada anak pendeta, dan di bawah 60. Tapi kita ini semua di atas 60 tahun ya. Ini berkat ini. Apakah semua teman-temanku para lansia ini bersyukur? Saya sudah berumur 79 tahun. 79 ini. Saya yakin masih ada juga di antara kita di atas 79 tahun, lebih tua dari saya. Ini kan berkat Tuhan ya. Apakah para ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semua merasakan ini berkat Tuhan? Luar biasa berkat Tuhan ini ya. Apa yang kita buat selama ini? Apakah kita berguna untuk orang lain? Sebagai nenek, sebagai orang tua, apakah kita buat untuk anak kita, untuk mantu, untuk tetangga, teman kita segereja? Jadi ini harus kita renungkan. Ada maksud
Tuhan dari kita, maka masih diberikannya umur kita panjang. Bersaksi dengan kata, bersaksi dengan perbuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini perlu kita renungkan ya. Kita ingat, mungkin banyak sekali tanda kita, ada tulang kita, ada saudara kita, ada famili, banyak ya. Tapi yang tak pernah kita lupakan, famili yang pernah menolong kita di dalam kesusahan. Tidak pernah kita lupakan perbuatan baiknya kepada kita. Tapi walaupun dia tante, tulang, mami, mama, ibu gila, dekat dengan keluarga, tidak pernah dia pedulikan kita. Kita tidak ingat itu. Jadi perbuatan baik yang kita buat ini pasti tidak pernah dilupakan orang. Pernah waktu kami kuliah, dosen kami orang Jerman dan orang Belanda paling banyak di Makassar. Pernah dia katakan bagaimana kita harus berbuat baik. Ada seorang guru mengajar di kelas SD. Dia membuat les supaya anak-anak ini pintar semua. Tapi di antara mereka ini semua orang berada. Tapi ada seorang anak, orang tuanya tidak mampu, dia jualan untuk menolong orang tua, jualan semacam sayuran katanya. Tidak bisa masuk ke dalam kelas ini karena tidak ada uangnya. Dia hanya lihat dari jendela. Maka guru ini bertanya kepada murid-murid yang lain. Tidak ada yang menjawab, tidak bisa menjawab. Tapi anak yang di luar ini, saya bisa jawab Pak. Pada dia tidak masuk kelas ya, tidak ada uangnya. Dia jawab tepat. Maka ditanyalah, dikatakan aku anak ini Pak, tapi tidak bisa saya sekolah karena mampu orang tua saya. Akhirnya anak ini disekolahkan oleh guru, menolong, membuat baik. Akhirnya dibiayalah anak ini. Kemudian sampai kedokteran. Ditinggalkanlah anak ini sebelum sampai dokter. Akhirnya pulanglah si guru ini sampai anak ini mendapat kedokteran spesialis. Karena pertolongan guru ini, anak ini sudah diangkat menjadi dokter, ahli penyakit.
sangat bangga guru ini. Akhirnya sakit anak guru ini, dokter inilah yang mengobati, sembuh. Dia menemukan penicillin. Semula, inilah perbuatan baik ini tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia perbuatan kita kepada orang lain, menolong orang lain, tidak pernah sia-sia. Apa yang kita tanam, itu akan kita tuai. Inilah saudara-saudara, jadi perlu kita renungkan pada hari ini. Pertama dulu, kita sehat ini masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Mungkin banyak juga berkat ini. Mungkin walaupun sudah lanjut usia, masih ada usaha itu. Tidak miskin kita. Mungkin ada kelebihan ini. Tapi pernahkah ibu, bapak kita membantu orang lain dengan keberadaan kita ini? Ini selalu diperhadapkan dengan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita buat melalui berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tadi saya lihat luar biasa semangat para ibu untuk bernyanyi. Ini obat bagi kita ini. Banyak sekali para ibu sekarang mengeluh ini. Tidak bisa kemana-mana, dirawat, tinggal di rumah, mungkin di panti asuhan ini, karena anak-anak tidak bisa merawat. Tapi para ibu, walaupun sudah lanjut usia, semangatnya luar biasa. Ini berkat Tuhan ini. Mengucap syukur itu. Banyak teman-teman kita ini mau datang ini tidak bisa. Coba bagaimana para ibu menolong mereka. Sebab kehadiran teman-teman kita yang seumur dengan kita ini luar biasa ya. Ini kami para pendeta alumni Ujung Pandang Makassar, sampai sekarang ini ada WA kami, sangat menghibur ya. Sudah nenek-nenek semua, sudah tua semua, tapi masih bisa saling mengirim berita menyenangkan ini. Ini juga mungkin ya, para ibu yang bisa ber-WA, kirim berita-berita sama teman. Obat ini ada adminnya, ada. Ya. Suruh anak-anak, kalau ibu, nah ini dokter, asal ada cara-cara mengobati, dia kirim sama lansia-lansia. Ini obat ini yang bisa mengirim firman Tuhan, bisa jadi obat ini. Berguna kita tetap sampai sekarang. Dan juga mungkin banyak sekali masalah keluarga anak-anak. Mungkin dengan pertolongan para ibu, bagaimana pengalaman ibu dulu bisa menghadapi tantangan-tantangan, dikasih tahu kepada teman-teman kita, keluarga-keluarga yang baru. Ini juga kita bisa berguna untuk mereka, sehingga rukun keluarga anak. Dan juga mungkin
banyak sekali membutuhkan, karena tidak mampu lagi, kita bantu bersama. Ini karena Tuhan sudah memberkati kita. Inilah orang beriman. Jadi kalau menurut Paulus ini, kenapa ini ditekankan? Ini orang Galatia, ini orang Kristen ini, tapi masih pengaruh agama Yahudi, hanya menekankan hukum Taurat, perintah Tuhan, tapi perintah Tuhan adalah mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Walaupun kita tahu semua ajaran-ajaran agama, tapi tidak ada kita berguna untuk orang lain, tidak ada artinya ini. Jadi inilah para ibu, di sini dikatakan teman seiman, teman seiman bukan penekanan teman segereja. Seiman siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, inilah kuncinya semua. Merasakan bagaimana pertolongan Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan siapa yang percaya kepadanya, dia akan bangkit. Percaya kepada Tuhan bukan hanya tahu tentang ajaran-ajaran agama, tapi percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, berkorban untuk menyelamatkan kita, ditolongnya kita sampai kita selamat, bukan hanya ucapan. Jadi inilah saudara-saudara, kita sangat bersyukur di sini karena berasal dari denominasi gereja yang berbeda. Yang penting mempersatukan kita ini, sama kepercayaan kita, percaya kepada Yesus Kristus. Ini kuncinya, percaya ya. Jadi walaupun dikatakan teman seiman, bukan maksudnya keluarga, tapi yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah kita semua. Kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya ini. Yang percaya kepada Tuhan pasti diselamatkan dan ditolongnya. Jadi saudara-saudara, berguna kita. Ini saya sangat bersyukur ya, Pak Regiman Tarigan ini. Tidak percuma diberkati Tuhan ya. Ini para Regiman Tarigan, bidik saya dulu orang tuanya, luar biasa semangatnya. Lansia juga kami sama di gereja GBKP Kilometer 4 dulu. Bibi itu rajin sekali, suka menolong. Dia bukan hanya mengucapkan firman Tuhan, sehingga inilah pendidikannya. Pak Rajiman dari dengan bagaimana? Pak Rajiman tadi yang coba lihat, berapa kita lihat orang kaya seperti ini, rela berkorban. Ini biayanya ini kita datang ini, bukan sedikit ini, minum kita semua, dikasih makan kita, mandi kita, karena dia sudah merasakan berkat Tuhan, supaya dia menjadi berkat ini dia buat. Saya yakin berkat Tuhan tetap melimpah. Ini contoh ini, saya sangat bangga sekali ini. Kita doakan supaya banyak juga bisa mengikuti teladan
anak kami rajin mencarinya. Inilah saudara-saudara menjadi berkat, berguna kita untuk orang. Jadi pada hari ini kita renungkan sehat kita ini berkat Tuhan. Mungkin ada simpanan kita berkat Tuhan. Bisa kita kemana-mana didengarkan orang kita berkat Tuhan itu. Pakailah ini tetap berguna kita, walaupun kita sudah tua. Manusia yang berharga ada gunanya kita untuk orang lain. Walaupun tinggi pangkat, tinggi kedudukan, tinggi sekolah, banyak harta, kalau tidak ada artinya sama orang lain, tidak ada gunanya itu. Orang yang paling tinggi nilainya ada gunanya kita untuk orang, dirasakan orang kepada dan kita. Inilah nilai yang paling tinggi, sehingga buatlah baik kepada setiap orang. Inilah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.